Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, di sini saya akan melaksanakan absen terlebih dahulu. Saya akan absen dimulai dari Yohana Erika, Hadir, Bu. Muhammad Al-Fatir, Hadir, Bu. April, Hadir, Bu. Yunita. Hadir, Bu. Oke, di sini kita akan mulai pembahasan dengan teks eksposisi. Ada yang nggak tahu di sini apa pengertian dari teks eksposisi sebelum kita melanjut ke video pembelajaran? Saya, Bu. Ya, silakan Yunita. Teks eksposisi adalah jenis teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan jelas, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang suatu topik. Baik, terima kasih Yunita atas jawabannya. Sekarang mari kita lihat video pembelajaran yang akan Ibu berikan ke kalian. Yang kita tahu materi satu kita perhatikan mengenai suatu masalah pasti mereka berdasarkan permasalahan yang sedang kita pilih pasti akan muncul suatu problem sama halnya dengan teks eksposisi. Lalu apa sih itu teks eksposisi? Eksposisi merupakan teks yang digunakan seseorang untuk menyajikan suatu gagasan. Gagasan tersebut nanti oleh pembicara pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk mengungkapkan gagasan-gagasan yang disampaikan pembicara pembicara harus menyatakan alasan-alasan yang lebih. Berdasarkan definisi teks eksposisi maka muncul ciri-ciri teks eksposisi. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, menjelaskan informasi atau pengetahuan tentang suatu hal. Maksudnya, dalam teks eksposisi berisi tentang pengetahuan dan informasi berdasarkan objek yang dikaji oleh penulis atau pembicara. Yang kedua, informasi yang bersifat mengajar. Nah, dalam teks eksposisi kelima bahasa yang digunakan harus bersifat mengajar supaya pembaca maupun pendengar tertarik. Yang ketiga, penyampaian menggunakan bahasa baku dan disampaikan secara lugas. Maksudnya tidak berbelit dan disampaikan secara langsung. Yang keempat, bersifat netral atau tidak memihak. Dalam teks eksposisi tidak boleh memihak terhadap sesuatu objek yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan yang terakhir, fakta dipakai sebagai alat konfirmasi. Maksudnya, dalam teks eksposisi harus menggunakan fakta sebagai bukti yang kuat. Seperti halnya teks-teks yang lain, teks eksposisi juga memiliki struktur. Struktur teks eksposisi yang pertama adalah tesis atau pernyataan pendapat. Struktur yang kedua adalah argumentasi, dan yang terakhir adalah penjelasan ulang. Saya ini akan menjelaskan semua struktur dari teks eksposisi. Tesis adalah bagian pembuka dalam teks, dan pada bagian ini berupa pendapat umum yang disampaikan oleh penulis. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan yang logis, datang temuan atau fakta-fakta, bahkan pernyataan arahan. Sedangkan penjelasan ulang adalah bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta melakukan rekomendasi. Saran terhadap pendapat yang sudah diambil. Setelah kita belajar definisi, ciri-ciri serta struktur teks eksposisi, maka kita sudah harus bisa membedakan fakta dan opini. Apa sih itu fakta? Menurut KBBI, fakta adalah sesuatu yang benar-benar ada atau tidak. Sedangkan opini, menurut KBBI, itu adalah pendapat, pikiran, atau penilaian. Nah, demikian dulu penjelasan materi tentang teks eksposisi. Jangan lupa like dan komen ya. Semoga video ini bermanfaat. Kalian amati contoh berikut ini ya. Judul teks eksposisi yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Paragraf pertama. Kebersihan sekolah adalah salah satu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Setiap sekolah selalu mengajarkan siswa-siswi agar menjaga kebersihan. Tak jarang banyak dilakukan lomba kebersihan sekolah untuk menarik minat siswa-siswi agar peduli terhadap kebersihan. Beberapa cara bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan sekolah, seperti membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, dan menyapu ruang kelas. Paragraf kedua. Di kelas biasanya dilakukan pembagian piket per hari untuk menjaga kebersihan. Untuk itu, petugas piket biasanya akan bertugas menyapu, menghapus papan tulis, dan mempersiapkan alat tulis guru. Di hari Jumat, semua anggota kelas melakukan kerja bakti membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. Paragraf ketiga. Salah satu manfaatnya yaitu membuat hubungan sesama murid, sesama guru, dan antara murid dan guru semakin akrab. Kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan menjadi faktor penting demi meraih proses belajar mengajar yang nyaman. Kebersihan lingkungan sekolah juga menjamin kebersihan seseorang dan kesehatannya. Karena itu,
adalah usaha manusia sehingga lingkungan tetap sehat terawat secara terus-menerus. Demikianlah contoh dari teks eksposisi. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Baik, di sini saya akan membuat masing-masing dua kelompok. Tugasnya yaitu menganalisis video tersebut. Nanti kelompok pertama Yohana dengan Al-Fatir, kelompok kedua April dengan Yunita. Baik. Baik, kelompok siapa yang sudah bisa menjawab? Kelompok kami, Bu. Baik, silakan. Baik, dapat kami simpulkan dari analisis kami, teks dalam video tersebut merupakan teks eksposisi yang lengkap. Struktur dan kaidah kebahasaannya sesuai, ada tesis yang kuat, diikuti argumentasi logis dan fakta. Lalu ditutup dengan penegasan ulang. Tujuannya jelas untuk meyakinkan pembaca untuk menanam pohon demi lingkungan yang lebih baik. Baik, Bu. Baik, silakan dulu. Tepuk tangan kepada Yunita. Kelompok satu tidak ada? Ada. Silakan kelompok satu kalau ada. Argumentasi atau alasan dan fakta pendukungnya adalah pohon menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Pohon juga menyerap karbon dioksida dan membantu mengurangi polusi udara. Baik, terima kasih kepada Al-Fatir. Silakan dulu. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita. Ada yang sudah mengerti? Sudah, Bu. Baiklah, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu.